Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan pusat artikel media rohani Parakletos. Pada saat ini pembacaan artikel rohani yang berjudul Bebas dari Individualisme. Individu adalah musuh utama dari impian untuk menuju hidup damai sejahtera. Karena individu adalah akar dari permusuhan dan konflik yang melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia. Untuk melawan individualisme itu dengan kebersamaan, maka dari itu inilah saatnya untuk memulai dan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam satu kasih dan satu tujuan bagi umat Allah untuk menjadi teladan dan menaruh harapan untuk melawan individualisme dengan hidup penuh dengan belas kasihan. Maka akan terjadi pemulihan yang sejati. Tuhan sangat melawan kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan dengan kasih. Kita sebagai umatnya dituntut untuk melakukan hal senada untuk melawan individu tersebut. Kita akan melihat bagaimana ia melawan individualisme dalam dirinya. Dalam peristiwa padang gurun, ia melawan pencobaan di padang gurun yang datang dari iblis yang menyerupai ular dengan menggodanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Eksistensinya sebagai manusia sejati ada dalam ujian. Apakah dia sanggup atau tidak? Jikalau ia melakukan perkataannya iblis, maka kredibilitasnya sebagai manusia akan jatuh. Justru sebaliknya, ia membalikkan perkataan iblis dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti mewakili kebutuhan manusiawian dan kedagingan. Yesus sebagai manusia sejati juga membutuhkan roti untuk mencukupi kebutuhan dagingnya. Iblis tahu bahwa kondisi Yesus dalam keadaan lapar karena baru saja menyelesaikan puasa selama 40 hari 40 malam. Analisa iblis, dia akan tergoda dengan makanan karena rasa lapar yang sedang memuncak yang dialaminya. Namun analisisnya iblis keliru. Ternyata ia tidak tergoda dengan kepentingan dan kebutuhan daging dengan berkata, orang hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus di sini mau menunjukkan tentang yang namanya kebutuhan untuk hidup bukan keinginan daging. Dengan perintah supaya mengubah batu menjadi roti, itu bentuk keinginan. Jikalau Yesus memenuhi apa yang dikatakan iblis, maka itulah yang disebut keinginan hidup. Kalau kita mau menuruti keinginan, jelas tidak akan ada habisnya. Berapapun harta benda yang kita punya tidak sanggup untuk memenuhi keinginan hidup kita. Namun kebutuhan hidup kita adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Pertikaian antara kampung, antar suku yang sering kita saksikan di media elektronik, media massa, bermuara pada keinginan bukan kebutuhan hidup. Gagal soal makanan, iblis menggoda dengan hal kekuasaan, posisi dan jabatan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kali ini ia mempersoalkan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa, yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu. Namun harapan iblis gagal juga. Lain halnya dengan manusia kebanyakan. Mereka terbuai dengan jabatan, termasuk di dalamnya anak Allah juga melakukan transaksi dan jual beli jabatan, bahkan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri yang aneh. Di sini iblis membawanya
ke gunung dengan memperlihatkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ia ingin memberikan seisi dunia ini kepadanya, padahal itu bukan karyanya dan bukan miliknya. Itu yang namanya keanehan hidup. Terkadang kita juga melakukan hal yang sama, menerima dan memberikan pada orang lain sesuatu yang bukan menjadi hak kita dan bukan hak orang lain yang pantas menerima. Jawaban Yesus atas perkataan iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Di sini menunjukkan bahwa iblis bukanlah yang berkuasa dan mempunyai kuasa di hadapan Dia. Tipu muslihat dan keindahan dunia tidak akan mampu menjatuhkannya. Kalau dia mau, ia akan lebih kaya karena ia adalah Allah yang telah menciptakan dunia seisinya dengan kuat kuasa Dia sendiri. Tidak mustahil bagi Dia. Dunia ini penuh dengan tawaran yang seolah-olah membawa damai sejahtera, tetapi pada akhirnya berujung pada maut. Acap kali manusia silau oleh harta benda yang yaitu emas dan kekuasaan dunia dengan meninggalkan kesetiaan kepada Allah. Hancurnya bumi, bencana alam yang melanda dunia khususnya di Indonesia sebagian besar karena individualisme dan hidup tanpa adanya kasih Allah dan sesama, serta hidup penuh dengan hawa nafsu dan kepentingannya sendiri. Supaya kita terbebas dari individualisme dalam diri kita, kita harus kembali kepada kasih, yaitu kasih kepada Allah dan sesama manusia. Maka Shalom Allah akan hadir di bumi dan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.